Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan kiram, ashabu qonatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukorimulakum nasro al-khobar waki bimatifikasi halian. Makum sofa mafuzusina matifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah Bekasi, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bekasi bergerak cepat untuk memastikan keselamatan masyarakat dari potensi bahaya kelistrikan. Sebagai langkah preventif, PLN melakukan pemadaman listrik di area terdampak, termasuk Babelan, Kampung Pulau Daun, Perumahan Villa Indah, dan Kampung Pulau Timaha. Sebanyak 4 gardu listrik dan 396 pelanggan terdampak dalam kejadian ini. Tindakan ini dilakukan guna menghindari risiko bahaya yang dapat ditimbulkan oleh genangan air terhadap jaringan kelistrikan. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi mencatatkan peningkatan signifikan dalam nilai evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE tahun 2024. Naik dari 3,01 menjadi 3,83 dengan predikat sangat baik. Peningkatan ini mendukung langkah Kota Bekasi menuju konsep kota cerdas atau Smart City. Meskipun tantangan implementasi masih perlu diatasi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian menyatakan fokus utama bukan hanya pada indeks, tetapi pada manfaat nyata dari sistem elektronik di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Kita tidak bicara indeks, tapi kita berbicara bagaimana kemanfaatannya, bagaimana sistem itu betul-betul berbasis elektronik di seluruh OPD. Berita selanjutnya, insiden ambruknya beton penyangga tower provider di Tambun Utara menambah kekhawatiran warga Jalan Telaga Elok 1 Perumahan Telaga Mas, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pasalnya, di daerah mereka berdiri sebuah tower base transceiver station atau stasiun pemancar di atas rumah salah satu warga. Menurut warga, tower BTS tersebut mulai dibangun sejak Juni 2023. Sejak awal, warga menolak keberadaannya. Warga bahkan telah menggugat pembangunan tower ini hingga ke Pengadilan Tinggi Bandung, setelah sebelumnya kalah dalam gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bekasi tidak memiliki alasan untuk tidak mempercepat layanan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kendati demikian, Pemkot Bekasi mesti jeli melihat jenis bangunan yang dapat berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, mengatakan percepatan layanan PBG sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, ada kebijakan lain berupa pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang juga harus dijalankan oleh Pemkot Bekasi. Mengakhiri berita pada hari ini, seorang pria berinisial BM umur 35 tahun ditemukan tewas setelah tenggelam di Danau Taman Tirta RT 09 RW 04. Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Selasa 28 Januari 2025 malam. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Priyadi Santoso, mengatakan korban sebelumnya berenang bersama dua rekannya, D umur 16 tahun dan AR umur 17 tahun. Namun saat kedua rekannya sudah menepi, BM tetap berada di tengah danau hingga akhirnya tenggelam.